Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, kedapatan mencuri barang pedagang di tengah musibah kebakaran pasar, 3 pemuda nyaris tewas dihakimi massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kewalahan mengevakuasi 3 pemuda yang akan dihakimi oleh para pedagang sentral dan warga Kota Makassar pada Selasa malam. Pasalnya ketiga pemuda itu kedapatan mencuri barang pedagang ketika pasar dilanda kebakaran. Sebelumnya, polisi telah curiga dengan gerak-gerik para pelaku di lokasi kebakaran. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapores Pelabuhan Makassar beserta barang bukti seperti kabel tembaga, tas, dan sejumlah barang lainnya. Ratusan kios di Pasar Sentral Makassar hangus dilalap api saat hujan deras mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selasa malam. Sebanyak 42 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di area pasar Blok B. Setelah 3 jam, kobaran api berhasil dijinakkan dan langsung dilakukan proses pendinginan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan dilaporkan lebih dari 900 kios pedagang ludes terbakar. Serta belum ada laporan korban jiwa maupun terluka akibat kebakaran ini karena proses penyelidikan masih berlanjut. Petugas menyiagakan ambulans dan menjaga ketat lokasi kebakaran guna menghindari penjarahan oleh orang yang tidak berkepentingan. Mobil pemadam kebakaran terguling saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Asahan, Sumatera Utara. Proses tergulingnya mobil damkar terekam kamera amatir warga. Inilah video amatir yang viral di media sosial merekam detik-detik tergulingnya satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara di Jalan Lintas Sumatera Aek Kanopan. Diduga mobil damkar hilang kendali saat melaju kencang dan berusaha menghindari tabrakan dengan truk di depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 1 orang petugas terluka ringan di tangan. Akibat kecelakaan, jalan Jalinsum Aek Kanopan sempat tersendat karena badan mobil menutup sebagian jalan. Ada berapa unit yang celaka mobil? Kecelakaan yang terjadi itu 1 unit yang dimana itu operasional dari Labuan Sumatera Utara. Kecelakaan mobil pemadam kebakaran terjadi saat berupaya menjangkau lokasi kebakaran di Desa Aek Ledong Asahan. 1 unit bangunan tempat penjualan bahan bakar eceran terbakar namun tidak merembet ke bangunan lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Vietnam membenamkan Malaysia dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Hasil ini menempatkan The Golden Stars ke puncak klasemen Grup B. Vietnam menjamu Malaysia dalam lanjutan Grup B AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Maidin Stadium. Tuan rumah membuka keunggulan melalui tandukan Nguyen Tien Lin pada menit ke-28. Hanya berselang 4 menit, Vietnam malah harus kehilangan pemain. Nguyen Van Toan menerima kartu kuning kedua dan diusir wasit. Skor 1-0 untuk Vietnam bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-60, Vietnam mendapat penalti kontroversial saat pemain Malaysia Azam Azmi melakukan pelanggaran keras terhadap Duan Van Hau. Selain bertahan dengan keputusannya, wasit juga memberikan kartu merah kepada Azam Azmi. Penalti kemudian bisa dimaksimalkan dengan baik oleh King Ngok Hai. Pada menit ke-83, The Golden Stars semakin menegaskan keunggulannya lewat gol dari Nguyen Hoang Duc. Menang 3-0, Vietnam memuncaki klasemen sementara Grup B dengan 6 poin dari 2 laga.
Mereka unggul selisih gol atas Malaysia yang berada di peringkat kedua yang sudah bermain 3 kali. Singapura kembali memetik kemenangan dalam lanjutan grup B AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Berhadapan dengan Laos, The Lions berhasil menang dengan skor 2-0. Laos menghadapi Singapura dalam lanjutan grup B AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Nasional Laos. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Laos sempat menyulitkan Singapura salah satunya lewat peluang Sukapon Fong Chie Kam pada menit ke-12 yang masih bisa ditepis kiper Singapura Hasan Sani. Namun tim tamu yang unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat tendukan Irfan Fandi memaksimalkan dari Zulfahmi Arifin. Keunggulan 1 gol Singapura bertahan hingga jeda. 2 menit babak kedua berjalan, Laos nyaris menyamakan kedudukan lewat Pitak Komatilat. Akan tetapi sepakannya membentur Mister. Memasuki menit ke-50, Singapura nyaris mengadakan keunggulan lewat Faris Ramli. Namun kedua peluangnya dihalau tepat di mulut gawang. Singapura pada akhirnya bisa mengadakan keunggulan lewat gol Shanwal Anwar pada injury time. Menang 2-0, Singapura kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B dengan 6 poin. Sedangkan Laos menjadi juru kunci tanpa poin dan dipastikan gagal lolos dari fase grup. Sementara itu pemirsa, usai menang telak 7-0 melawan Brunei Darussalam dalam laga fase grup Piala AFF 2022, timnas Indonesia langsung kembali ke tanah air. Skuad Garuda berharap kemenangan telak melawan Brunei bisa menjadi modal positif untuk melawan Thailand nanti. Timnas Indonesia tiba di tanah air melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih 3 poin usai menggilas Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia dengan skor 7-0 dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022. Setibanya di bandara pada Selasa sore, para pemain dan pelatih diserbu para penggemar yang merupakan penumpang untuk bersuah foto. Para penggawa timnas mengaku bersyukur bisa meraih hasil positif melawan Brunei. Mereka berharap kemenangan itu bisa menjadi modal positif sambil mempersiapkan diri menjelang laga melawan Thailand. 일단 어제 경기 끝났고 오늘 이제 컨디션 조절하면서 컨디션 잘 준비할 것이다. 기대해 주면 좋겠다. Sesampainya di Indonesia, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan langsung bertolak ke lapangan Senayan Jakarta untuk menggelar latihan recovery dan menu latihan lainnya sebagai persiapan melawan Thailand yang akan digelar pada Kamis 29 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air, Presiden Jokowi mencoba memainkan lato-lato, sebuah permainan tradisional yang tengah viral di sela-sela kunjungan kerjanya di Pasar Baru, Subang, Jawa Barat. Sama dong. Iya,
Saat meninjau Pasar Baru Kabupaten Subang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mencoba memainkan lato-lato. Tampak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantu Jokowi bagaimana cara memainkan lato-lato tersebut. Di Jawa Barat, lato-lato disebut nok-nok, sebuah permainan tradisional pada era tahun 90-an. Setelah viral di media sosial, permainan lato-lato kembali digandrungi anak-anak, bahkan hingga dibuat kompetisi. Dalam kunjungannya ke Pasar Baru Subang, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang. Dan ini ternyata permainan ini sungguh membutuhkan keahlian khusus ya, Betul, Bayu dan juga ya. fokus yang harus tinggi ya sepertinya ya. Tapi Bayu pernah memainkan yang waktu masih kecil? Kebetulan saya dari kecil main saham. Oh, berat ya. Cuan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Melatih kreativitas anak atau pelajar ini dapat dilakukan melalui banyak hal. Salah satunya adalah dengan kegiatan kesenian. Seperti yang dilakukan siswa-siswi Sekolah Al-Azhar BSD yang kembali menggelar Alfest 2022. Tampil di hadapan penonton dalam pentas seni menjadi salah satu kegiatan siswa-siswi Sekolah Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Badan Kerjasama Orang Tua Murid Sekolah atau BKOMS Al-Azhar kembali menggelar acara rutin tahunan Al-Azhar Festival. Dengan mengusung tema Together We Are Stronger, Al-Azhar Festival 2022 dilaksanakan lebih istimewa karena bersamaan dengan hari ulang tahun ke-30 Sekolah Islam Al-Azhar BSD. Selain menampilkan kemahiran para pelajar, artis Rosa dan grup musik Ran juga hadir menghibur para pelajar. Kita mengapresiasi kegiatan anak-anak. Anak-anak kita dari lingkungan mulai TK, SD, SMP, dan SMA itu menyuguhkan kebisaan mereka, kepiawaian mereka. Ada yang melalui hadroh, ada yang mengaji, ada yang menari, menyanyi, band, dan semua anak-anak ditampilkan tadi hari ini sampai dengan siang barusan. Selain menjadi ajang kegiatan anak muda, acara pagelaran Alfest 2022 juga mendapat perhatian Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni yang turut menyaksikan performa para pelajar. Terus kita dorong ke depan karena daya saing sumber daya manusia terutama anak-anak kita itu sekarang letaknya pada kreativitas. Ini yang nanti akan membedakan mereka dengan remaja-remaja yang lainnya. Yang paling kreatif, yang paling inovatif, dan seterusnya ini nanti yang mereka akan tampil menjadi pemimpin di Kota Tangerang Selatan. Sembari menikmati aksi panggung, wali murid dan para pengunjung juga dimanjakan dengan aneka hidangan yang dihadirkan panitia. Suksesnya Alfest 2022 tentunya tidak luput dari peran para donatur dan iNews sebagai media partner. Dari Tangerang Selatan, Banten, Indra Setiabudi, Anugrah Surya Pratama, iNews melaporkan. Putra daerah Kalimantan Selatan merilis film bertajuk Al Banjar. Pemutaran perdana film dilaksanakan di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Film Al Banjari secara resmi dirilis pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui film ini menegaskan benua Kalimantan Selatan memiliki sejarah tokoh ulama yang tidak hanya menjadi tokoh di benua, tetapi juga pelita di Nusantara hingga mancanegara. Dan beliau menyarankan Pembuatan film ini tergolong singkat, hanya 2 bulan. Beberapa tempat syuting film ini diantaranya di Teluk Selong, Bumi Salawai Kiaran, Bukit Batu, dan lainnya. Al Banjari memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Beliau membangun pertanian serta membangun pusat keagamaan. Bahkan, beliau merupakan pengarang kitab Sabil Muhtadin yang menjadi rukun masyarakat Banjar. Yang jelas ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah bahwa Kalimantan Selatan kembali bisa membuat film, khususnya
film sejarah perjuangan para ulama, dan kita berharap film seperti ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Banjar dan Indonesia pada umumnya, atau siapa saja yang bisa menjadikan film ini bisa bermanfaat. Itu yang sangat penting sekali. Diharapkan film ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Herutu Yuniarto, iNews melaporkan.